Hasil pertandingan Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia U16 membuat comeback atas Vietnam di laga terakhir Grup A Piala AFF U16 2022. Sempat tertinggal Garuda Asia bisa menang dengan skor 2-1. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu kemarin, Indonesia sempat ketinggalan oleh Vietnam. Gawang Indonesia sempat dibobol lewat penalti oleh Nguyen Chong Puong. Babak pertama Indonesia ketinggalan 0-1. Di babak kedua Indonesia pun bisa membalas gol. Gol dari Arkan Kakak Putra Purwanto dan Nabil Asyura memastikan tuan rumah comeback dan berbalik menjadi 2-1. Kemenangan membuat Indonesia keluar menjadi juara Grup A Piala AFF U16 2022 dengan raihan 9 poin. Hasil tak terkalahkan di 3 laga, Vietnam pun harus puas menjadi runner-up dengan 6 poin. Indonesia kemudian memastikan untuk lolos ke semifinal dan tinggal menunggu pemenang dari Grup C. Negara yang menjadi calon lawan Indonesia adalah Malaysia dan Myanmar. Hasil pertandingan Everton versus Chelsea. Chelsea memainkan laga tandang melawan Everton pada matchday pertama Premier League 2022-2023 pada Sabtu kemarin malam. Pada duel di Goodison Park itu, The Blues meraih kemenangan dengan skor 1-0. Chelsea racikan Thomas Tuchel tetap bermain dengan formasi 3-4-2-1 seperti musim sebelumnya, namun ada perubahan dalam hal susunan pemain. Tuchel pun langsung memainkan para pemain barunya pada duel ini. Chelsea pun menang lewat gol yang dicetak oleh Jorginho pada menit ke-45 tambahan waktu. Jorginho mencatatkan namanya di papan skor lewat eksekusi penaltinya. Pada laga selanjutnya, Chelsea akan berjumpa lawan sulit yakni Tottenham. Kedua tim sama-sama menang pada pekan pertama Premier League. Sementara itu, Everton akan berjumpa dengan Aston Villa. Keduanya pun kalah pada pekan pertama. Hasil pertandingan Fulham versus Liverpool. Liverpool bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Fulham pada laga pekan pertama Premier League 2022-2023. Duel ini berlangsung di Stadion Craven Cottage pada Sabtu kemarin malam. Alexander Mitrovic tampil gemilang dengan memborong 2 gol untuk Fulham. Sementara itu, 2 gol dari The Reds disumbangkan oleh Darwin Núñez dan Mohamed Salah. Berkat hasil ini, Liverpool berada di peringkat ketiga klasemen Premier League dengan 1 poin. Fulham berada 1 strip di bawahnya dengan 1 angka. Hasil pertandingan Tottenham Hotspur versus Southampton. Kemenangan gemilang diraih oleh Tottenham Hotspur di pertandingan perdana Liga Inggris. Menjamu Southampton di Tottenham Hotspur Stadium, The Lilywhite menang telak dengan 4 gol berbalas 1. Dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu kemarin malam, Tottenham Hotspur sempat kesulitan di awal pertandingan. Bahkan Southampton berhasil memecahkan kebuntuan mereka lebih dulu di menit ke-12 lewat gol dari James Ward-Prowse. Namun keunggulan tim tamu tidak berlangsung lama. 9 menit berselang, papan skor berubah menjadi 1-1. Memasuki menit ke-31, stadion pun kembali bergemuruh. Tottenham Hotspur berhasil membalikkan keadaan lewat gol dari Eric Dier. Lalu di babak kedua, gol bunuh diri dari Salisu di menit ke-61 membawa Tottenham Hotspur menjauh dengan keunggulan 3-1. Hanya 2 menit usai gol bunuh dari Salisu, gawang Southampton pun kembali bergetar. Meneruskan umpan Emerson Dejan Kulusevski menutup pesta gol tuan rumah di menit ke-63. Skor 4-1 untuk kemenangan Tottenham bertahan hingga laga usai. Resmi, AS Roma pinjam Georginio Wijnaldum dari PSG. Pemain berusia 32 tahun itu jadi pemain baru kelima Giallorossi pada jendela transfer musim panas ini. Gelandang asal Paris Saint-Germain itu bernama Georginio Wijnaldum resmi bergabung dengan AS Roma dengan status pinjaman pada Jumat kemarin. Wijnaldum dipinjamkan oleh Roma selama semusim dengan opsi pembelian dan PSG juga menutupi sekitar setengah dari gaji pemain asal Belanda itu yang senilai 195.000 euro. Sang pemain cuma sempat semusim di PSG setelah meninggalkan Liverpool musim panas lalu dengan status bebas transfer. Tapi musim ini ia tidak masuk dalam bagian dari rencana pelatih baru dari PSG bernama Christophe Galtier.
Kapten timnas Belanda itu adalah pemain kelima yang bergabung dengan tim asuhan Jose Mourinho pada bursa transfer musim panas ini setelah Paulo Dybala, Nemanja Matic, Zeki Celik, dan kiper bernama Miles Pilat. Thomas Tuchel akui jersey nomor 9 Chelsea terkutuk. Manajer Chelsea Thomas Tuchel telah mengakui para pemainnya tidak ingin mengenakan nomor punggung 9 di Stamford Bridge karena mereka percaya itu terkutuk. Nomor punggung tersebut saat ini kosong setelah kepergian Romelu Lukaku ke Inter Milan. Dengan pemain internasional Belgia itu berjuang untuk memenuhi harapan di London. Lukaku kembali ke Chelsea dalam kesepakatan senilai 98 juta pound sterling. Tetapi pada akhirnya kembali ke Giuseppe Meazza kurang dari 12 bulan dengan status pinjaman setelah gagal memberikan kesan yang diinginkan di Inggris. Mantan pemain Everton dan Manchester United tersebut mengikuti perjuangan striker top seperti Fernando Torres, Radamel Falcao, Alvaro Morata, dan Gonzalo Higuain yang juga kesulitan mencetak gol saat mengenakan nomor 9 di Chelsea. Tuchel pun kini membuka diri tentang situasi tersebut dan mengakui bahwa tidak ada peminat nomor punggung peninggalan Lukaku tersebut. Chelsea ajukan tawaran baru untuk Wesley Fofana. Chelsea belum menyerah untuk mendapatkan Wesley Fofana. The Blues dilaporkan telah mengajukan tawaran terbaru kepada Leicester City untuk mendatangkan Fofana pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea ingin memperkuat bek tengah baru untuk memperkuat barisan pertahanannya. Pasalnya The Blues harus kehilangan Andreas Christensen dan Antonio Rudiger yang pergi secara cuma-cuma. Chelsea sudah berhasil mendapatkan Kalidou Koulibaly dari Napoli. Akan tetapi Koulibaly saja tidak cukup dan The Blues pun masih memburu bek tengah lainnya. Setelah gagal mendapatkan Jules Koundé, Chelsea dikabarkan mengincar Wesley Fofana dari Leicester City. Bek asal Prancis tersebut masuk dalam rencana belanja dari The Blues. Chelsea kabarnya sudah bergerak untuk menggait Fofana. Mereka sebelumnya sudah mengajukan tawaran resmi sebesar 60 juta pound sterling kepada Leicester City. Namun Leicester City tidak terkesan dengan tawaran yang diajukan oleh Chelsea. Alhasil The Foxes pun menolaknya secara mentah-mentah. Tak menyerah, kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea sudah mengajukan tawaran terbaru. Tawaran The Blues kali ini lebih besar dari sebelumnya, yakni 70 juta pound sterling. Fofana sendiri dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan Chelsea. Akan tetapi Leicester City selaku pemilik belum bersedia melepaskan sang pemain. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.